Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video ini ingin saya mengulas tentang kodok dan kodar ya. Yang sering sekali bahkan diri saya waktu belajar tentang kehidupan menjaga hubungan saya dengan Tuhan itu rintangannya banyak, disalahkan sana sini ya. Akhirnya saya menemukan di Al-Quran itu ayat dimana manusia itu Al-Quran itu akan bermanfaat bagi orang yang berpikir. Akhirnya di situ saya berpikir ya guys. Berpikir apa? Bahwa saya itu merenungi dan mendapat intuisi atau naluri ya. Ada cerita, ibaratnya diibaratkan ya, diibaratkan itu ada orang punya tanah 2 hektar misalnya. Orang itu udah lebih dari cukup, dia sendiri itu dalam untuk dirinya sendiri itu lebih dari cukup. Akhirnya 2 hektar ini tuh di cuma-cuma diberikan fasilitas, ditawarkan kepada saya dengan cuma-cuma, silahkan kalau mau dikelola ya, manfaatnya buat kamu hasilnya. Kalau kamu tidak mengelola dengan sungguh-sungguh ya nanti juga kamu yang rugi, karena udah keluar pikiran, tenaga ya, ilmu. Nah itu akhirnya saya itu ya bersungguh-sungguh dalam itu, yang akhirnya kebaikan itu untuk diri saya sendiri. Nah jadi diibaratkan itu tanah itu mau rusak, mau hilang, mau apa itu ya udah nggak peduli gitu. Karena orang yang punya tanah sendiri itu diibaratkan seperti itu, udah nggak butuh andai kata ada atau tiada gitu. Dan dia membeli lagi pun ya dengan mudah gitu. Nah, jadi di sini hikmahnya apa? Saya ditawarkan ya untuk mengelola hasilnya nanti buat saya sendiri. Kalau saya nggak sungguh-sungguh ya modal, ilmu, tenaga itu saya yang rugi gitu. Saya nggak bisa menyalahkan si pemilik yang menawarkan kebaikannya kepada saya. Oke, itu poinnya. Nah di sini ya, saya itu merenungi dan membaca kitab suci Al-Quran, kitab saya agama Islam, yang di situ untuk seluruh makhluknya ya, manusia terutama dan jin ya. Itu apa? Bahwa Tuhan itu sendiri menawarkan gitu, menawarkan langit bumi seisinya. Kalau kamu sungguh-sungguh ya buat diri kamu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh dalam mengelola yang dititipkan Tuhan itu, lahu mafis samawati wa mafil ard itu, ya kamu yang rugi gitu. Jadi andai kata hidup kita kok tidak sejahtera, tidak, atau bodoh, gelisah segala macam, itu bukan Tuhan yang menyesatkan atau apa segala macam, tapi kita sendiri itu yang bodoh gitu, tidak mau sungguh-sungguh dalam hidup. Nah di sini alurnya itu seperti ini. Tuhan itu sendiri itu mengutus rasulnya di kalangannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Nah, di situ akhirnya disampaikanlah, dikenalkan sama Tuhan yang memiliki alam semesta ini ya. Nah, makanya nanti di akhirat itu Tuhan bagi ahli neraka itu cuma bertanya, apa engkau tidak mendengar
utusanku yang datang kepadamu yang menyampaikan kesejahteraan. Dan mereka menjawab, sesungguhnya aku mendengar, namun aku menghiraukannya, ya. Jadi Tuhan itu udah sangat baik gitu, bagi saya gitu. Tuhan saya itu sangat baik. Nah, jadi saya seperti ini pun saya alhamdulillah mendengarkan orang yang menyeru tentang Tuhan di kalangan saya dan membimbing saya dengan tulus ikhlas, yang membawa kesejahteraan, yang membawa saya lebih baik. Ya, akhirnya saya dapat memahami hidup ini, atau yang bisa saya anggap itu adalah guru gitu ya. Jadi setiap kalangan itu pasti ada yang menyeru persatuan dan kesejahteraan. Nah, di situ diri saya itu mendengar waktu itu gitu. Akhirnya saya mengikuti dan alhamdulillah hidup saya lebih baik gitu. Nah, ketika utusan ini datang ke kalangan itu, lalu di surat Yasin itu disampaikan, ya, ini kita suruh mengelola, kita suruh bersatu untuk membangun kesejahteraan, ya. Nah, bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku itu sangat dekat berada di yatim piatu, fakir miskin, ya, bukan di kemewahan masjid-masjid yang megah itu, ya. Nah, di sini akhirnya saya sungguh-sungguh berpikir dan menjaga alam ini sebagai tanda bukti, melestarikan alam ini sebagai tanda bukti berbaktinya saya pada Tuhan dan mengelola dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ternyata hasilnya sangat bagus gitu. Karena alam ini tuh menumbuhkan tanpa protes gitu, nggak seperti manusia gitu atau jin itu, ya. Jadi dua makhluk ini tuh memang luar biasa. Ketika kita bekerja sama dengan alam semesta ini tuh, mereka itu menumbuhkan kebaikan tanpa protes. Nah, ketika ini akhirnya saya hanya tinggal menyeru persatuan dan kesejahteraan. Jadi kodok dan kodar itu ya semuanya itu memang kehendak Tuhan itu sendiri, dimana dalam skenario-nya, dan saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini pandangan saya sendiri, ya. Nah, bahwasanya itu memang semua itu sudah di dalam skenario Tuhan itu sendiri, dimana utusannya diutus oleh Tuhan itu sendiri, menyampaikan, terus mempersatukan kesejahteraan, hidup bahagia, kan. Jadi yang hidup bahagia itu orang yang mengenal Tuhan gitu. Karena saya sendiri itu mengalami, saya punya uang, ya, waktu itu 100 juta kurang lebih, tapi saya itu masih dalam keraguan, tidak mengenal Tuhan dengan yakin. Itu hidup saya itu bingung gitu. Saya menikmatinya tapi disalahkan, ya. Saya padahal ya ini hasil-hasil saya sendiri, ya, atau seterusnya gitu. Nah, itu ternyata pola pemikiran saya itu salah. Makanya orang yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka berbuat baik sekalipun itu ya belum tentu baik gitu. Karena pola pikirnya itu salah. Nah, disinilah akhirnya saya belajar untuk lebih baik, yang intinya dalam bertuhan itu secara manusia itu ya sesama manusia kita menjadi lebih baik. Intinya itu tercermin perilakunya itu. Dan tercermin pula orang yang sudah berkesadaran itu mendengar persatuan dan kesejahteraan, pasti dia akan mengikuti. Seharusnya seperti itu, karena di semua kitab suci pun ya seperti itu gitu, ya. Jadi apabila kita tidak mau mengikuti, ya itu adalah sifat
kurang pas bagi saya. Saya pun mengikuti orang-orang yang mengajak kepada persatuan dan kesejahteraan. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kodok dan kodar itu semuanya itu sudah dalam skenario-nya. Bedanya orang yang sudah mengenal Tuhan, mereka diberi wewenang atau wakil Tuhan atau yang dinamakan mukmin, orang beriman. Nah, orang beriman inilah yang mereka itu sebagai tangan wakil Tuhan bisa menentukan atas kodok dan kodarnya. Jadi saya sangat setuju dengan ahlu sunnah wal jamaah atau apalah, yang intinya itu memang semua itu saya lahir di dunia ya bukan kehendak saya, punya nama ini bukan kehendak saya, mati bukan kehendak saya, ya seterusnya. Itu memang benar gitu. Nah bedanya kalau orang yang sudah mendengar pada orang yang beriman, dia bisa menentukan hidupnya damai, dia bisa yakin dan lebih baik, terus lebih baik. Nah itu ciri-ciri orang yang beruntung. Di dunia mereka beruntung dan di akhirat pun mereka beruntung. Oke, itu versi saya ya. Kita tetap menjaga persatuan dan kesejahteraan, karena tidak ada satu manusia pun ingin sedih. Saya seperti ini pun karena nyatanya di tempat balai rukun saya itu ada yatim piatu, fakir miskin yang tidak ditanggung jawabi, hidupnya lontang lantung atau apalah. Yang akhirnya mereka punya problema ya tidak ada yang mau membantu ya. Nah itu kabar sedih bagi saya, dan saya yakin orang yang beriman pun ya, pasti ikut sedih ketika melihat makhluknya bersedih. Orang yang punya kesadaran itu pasti ikut merasakan sedih. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.